Halo anak-anak, apa kabarnya? Luar biasa. Tentunya dalam keadaan sehat-sehat ya anak-anak ya. Jangan lupa 3M apa? Menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Dan tak lupa adalah selalu jaga kesehatan. Oke anak-anak, tetap semangat ya. Nah hari ini kita akan di jam kedua ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu di bahasa Indonesia ya. Di subtema 3 tema 5 ya. Materinya adalah di sini menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non fiksi. Ya, tujuan pembelajarannya apa? Siswa dapat menguraikan konsep-konsep teks non fiksi, dapat menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non fiksi ke dalam tulisan dalam bahasa sendiri ya anak-anak ya. Oke, kita lihat next selanjutnya ya. Nah, menemukan dan mencari kosakata baru ya. Nah, mencari kosakata baru merupakan salah satu cara untuk menemukan informasi. Yuk, kosakata apa? Kata-kata yang dianggap asing yang belum dipahami ya. Terus salah satu caranya adalah menemukan mengetahui arti kosakata adalah dengan cara mencari dalam kamus. Pada dasarnya ini hampir sama ketika anak-anak mencari arti dalam bahasa Inggris, kamus bahasa Inggris. Hampir sama anak-anak. Tapi bedanya kalau bahasa Inggris ke Indonesia ya artinya. Nah, kalau ini adalah bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia ya. Untuk menemukan arti kosakata tertentu dalam kamus, pertama harus diperhatikan adalah perhatikanlah huruf-huruf penyusunnya, huruf-huruf ke dalam kosakata yang ingin dicari. Huruf-hurufnya apa tuh? Huruf-huruf penyusunnya. Setelah itu carilah kosakata tersebut di kamus dengan memperhatikan huruf-huruf pertama kosakata tersebut. Sama nak, misalnya anak-anak dalam mencari bahasa Inggris hampir sama ya dalam bahasa Indonesia ya. Terus setelah itu carilah kosakata dalam kamus memperhatikan huruf pertamanya ya. Kemudian huruf-huruf selanjutnya sesuai dengan abjad ya. Setelah itu menemukan kosakata, kamu cari pilihlah kata yang sesuai dengan konteks artinya dalam bacaan. Misalnya dalam bacaan tuh ada kosakata yang asing, misalnya belum mengerti. Nah, harus disesuaikan dengan kata-katanya atau dalam bacaannya. Ya anak-anak ya. Nah, terus next selanjutnya menyampaikan pendapat. Nah, menyampaikan pendapat ini anak-anak sering ya, menyampaikan pendapat atau gagasan atau ide. Ya, pendapat adalah pernyataan yang kebenarnya sangat relatif karena dipengaruhi oleh unsur-unsur pribadi yang sifatnya subjektif. Ya. Nah, di situ ya. Berikut hal-hal harus diperhatikan dalam menyampaikan pendapat. Nah, harus sopan, tidak emosional, tidak marah-marah, ya. Terus harus disertai alasan sesuai dengan kenyataan, ya, dengan fakta, ya. Nah, di situ juga dalam memberikan pujian ungkapan dengan jelas bagian mana yang layak mendapat pujian. Dalam memberikan kritik ungkapan juga dengan jelas bagian mana yang dikritik. Nah, itu ya anak-anak ya. Nah, terus selanjutnya. Nah, di sini buku cetak tematik tema 5 halaman 118. Anak-anak silahkan buka buku cetaknya tematik ya. Halaman 118. Nah, di sini ada bacaan tentang Mahatma Gandhi. Ya. Mahatma Gandhi adalah seorang tokoh India. Ya. Nah, anak-anak baca terlebih dahulu. Ada berapa paragraf di sini? Ada 3 paragraf. 1, ada 2, ada 3. Ya. Nah, anak-anak baca terlebih dahulu ya. Nah, kemudian setelah dibaca, nah di sini ada di sebelahnya halaman 119 ya. Nah, anak-anak di sini diminta untuk berdasarkan bacaan sebelumnya, temukanlah pokok pikiran dan informasi penting dari tiap paragraf. Nah, tiap paragraf ada 3 paragraf, berarti setiap paragrafnya ya. Nah, di sini ada di sini ya. Pokok pikiran, masih ingat pokok pikiran? Pokok pikiran terletak pada awal paragraf atau akhir paragraf sini atau gabungan antara awal dan akhir. Ya, gabungan artinya intinya apa? Ya. Nah, harus disesuaikan dengan bacaannya, Nak. Harus dilihat ya. Dengan cara anak-anak membaca terlebih dahulu. Sama yang kedua juga di sini. Paragraf yang kedua. Nih, ini yang kedua kan. Nah, terletak di awal atau di akhir. Atau bisa juga gabungan awal dan akhir ya. Nah, sama nak yang ketiga juga sama, yang ketiga sama ya. Nah, anak-anak lihat terlebih dahulu, kemudian anak-anak tuliskan di bagian sini ya. Nih, ini paragraf 1, ini paragraf 2, ini paragraf 3. Oke. Nah,
Kemudian untuk langkah yang kedua, di sini ada tabel ya. Carilah kosakata atau kata-kata dalam bacaan tadi ya. Dalam bacaan di sini di Mahatma Gandhi ini ya. Carilah, ada paragraf 1, ada paragraf 2, ada paragraf 3. Anak-anak cari kosakata yang menurut anak-anak ini masih bingung artinya. Kata-kata yang di paragraf 1 apa, yang misalnya di situ ada kata penjajahan. Apa itu arti penjajahan? Misalnya ada gitu. Terus yang kedua misalnya kemerdekaan. Misal cari kata-kata yang menurut anak-anak masih bingung ya. Di sini ada petunjuknya. Di sini ada yang kedua adalah cermatilah kembali kosakata baru dalam yang belum kamu mengerti artinya. Kemudian carilah arti dalam kosakata tersebut dalam kamus bahasa Indonesia. Jika anak-anak tidak ada memiliki kamus bahasa Indonesia, anak-anak bisa cari lewat Google lah, bisa dicari ya melalui Google artinya apa. Dan anak-anak tuliskan di sini. Ini arti kosakatanya apa, terus anak-anak artinya tulis di sini. Ya. Nah, ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Anak-anak tuliskan 5. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Tuliskan di sini saja di buku cetaknya saja, ya. Nah, kemudian ini yang pertama ya anak-anak. Nah, di sini ada buku cetak tematik halaman 134. Nah, mengenai upaya pelestarian ekosistem ya. Nah, di sini anak-anak juga di sini ada 3. Ini ada 1, maaf. Di sini ada 1, ada 2, ada 3. Ya. Ada 3 paragraf. Nah, anak-anak silakan tuliskan ya. Yang pertama apa? Ayo, harus apa yang dilakukan? Membaca terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah anak-anak di sini ada di halaman 135. Setelah membaca teks tentang pelestarian, tentukanlah pokok pikiran dan informasi penting dalam tiap paragraf. Ya. Pokok pikiran sama seperti yang tadi udah Pak jelaskan. Nah, informasi penting apa? Ya, menurut anak penting. Misalnya paragraf pertama, informasi pentingnya apa di situ? Ya, yang menurut anak-anak penting. Ya, contoh misalnya informasinya, ada beberapa jenis tumbuhan dan hewan di Indonesia yang langka. Nah, itu informasi penting bisa juga. Ya, menurut anak-anak itu penting apa ya? Menurut anak penting dan ada informasi, bisa 1, bisa 2 ya. Tapi tidak lebih dari tidak banyak-banyak. Kalau banyak-banyak namanya mengarang itu ya. Ya. Nah, itu. Nah, kemudian anak-anak bisa menuliskan di sini. Nah, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 ya. Nah, bisa anak-anak tuliskan di situ. Ya, jika ada 3 paragraf ya tuliskan 3 paragraf saja. Ya, anak-anak ya. Nah, itu saja anak-anak. Ini saja yang dikerjakan ya. Yang bawahnya tidak usah dikerjakan. Yang ini tidak usah dikerjakan. Nah, ini tidak usah dikerjakan. Nah, oke anak-anak ya. Nah, tugas hari ini cukup hanya menuliskan tentang ide pokok dan arti dalam kosakata ya, yang halaman 119 tadi ya anak-anak ya. Nah, nanti setelah dikerjakan dikirim lewat WA saja ya anak-anak ya. Oke anak-anak, tetap semangat. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini ya, bahasa Indonesia cukup singkat ya. Nah, harap anak-anak mengerjakan, tetap semangat ya anak-anak ya. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini ya. Selalu stay safe and keep healthy ya. Selalu jaga kesehatan ya. Gunakan lakukan 3M dan salam sehat buat anak-anak serta keluarga. Dadah.